Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ilham Ahmad. Kali ini saya mau nge-review ikan cana ya. Ya, ini adalah salah satu ikan terbaru koleksi saya. Iseng-iseng buat nge-keep, siapa tahu bisalah untuk nge-keepnya. Ya, di sini yang mau saya review adalah cana asiatica white spot ya. Jadi di sini saya punyanya cana asiatica white spot. Jadi di sini karena ada spot-spot putih, itu bintik-bintik putih, makanya dia disebut dengan cana asiatica white spot. Untuk cana ini sendiri adalah cana asli dari Cina ya. Jadi asal dari Cina, tapi untuk di Indonesia sekarang udah banyak sih yang ngebreed, jadi udah gampang lah untuk mencari ikan cana asiatica ini. Terus untuk ikan cana asiatica ini merupakan salah satu jenis gabus yang banyak dipelihara oleh penghobi, khususnya hobis yang pemula ya. Jadi kayak saya kayak gini, kebanyakan pasti dia banyak lah yang nyari cana kayak gini karena emang gampang ditemukan dan gampang untuk perawatannya gitu. Dan murah ya, mungkin murah karena mungkin sekarang udah banyak dipelihara ya. Saya waktu itu beli dengan harga 50.000. Pada waktu itu ukuran masih 5 atau 6 cm. Ini di sini saya udah keep sekitar 2 mingguan kalau nggak salah. Jadi saya baru sempat nge-review ikan cana ini. Terus habitat asli ini ya tadi udah saya jelaskan di awal adalah berasal dari negeri Cina gitu. Jadi ikan ini bisa hidup di alam liar ataupun ya mungkin di tank teman-teman dengan suhu 22 derajat hingga 28 derajat. Jadi nggak terlalu ribet ya, nggak kayak misalnya kita melihara YS gitu kan, dia harus pakai heater gitu kan, karena emang dia harus dalam keadaan hangat ya, biasanya 27 sampai 27 ke atas lah gitu. Kalau di sini saya kebetulan ada di daerah Baros, jadi dingin ya di sini, kadang sampai 16 derajat. Jadi untuk ikan seperti Auranti, Asiatica sangat cocok lah kalau saya pelihara di sini. Jadi saya pas memelihara juga mikirin dulu ya nanti yang cocok di rumah tuh apa sih gitu. Jadi biar nanti kita progres ikan atau rawat ikan ini cocok dengan daerah kita gitu. Kalau untuk cana Asiatica ini tadi udah saya jelaskan di awal, ciri-cirinya untuk white spot yaitu dia punya titik-titik kayak gini, titik-titik yang warna putih tuh. Karena warnanya putih, jadi dia disebut dengan Asiatica white spot. Meskipun ada jenis lain seperti red spot ataupun red strip ya gitu. Jadi persilangan ada juga yang red spot Asiatica RSWS, red spot RSWS kalau iya, tapi kepanjangan saya kurang tahu sih untuk cana ini gitu. Untuk ukuran Asiatica ini bisa menyentuh sampai puluhan ya, mungkin 30 sampai 40 cm untuk cana ini. Mungkin kalau saya salah dalam penyebutan ukurannya, nanti bisa dikoreksi ya sama teman-teman ataupun di komen di channel saya. Dan untuk cana ini membedakan jantan dan betinanya juga gampang ya. Misalnya kalau dari segi fisiknya aja ya, jadi kita dari fisiknya maksudnya dari stripnya spotnya ataupun dari badannya ataupun dari ekor atau siripnya juga sangat berbeda. Misalnya kalau yang jantan dia lebih untuk badan ya seperti yang di sini ya, ini adalah jantan. Terus kayak spotnya itu dia lebih terang ya, lebih terang, lebih jelas. Kalau betina biasanya agak pudar,
dan badannya biasanya agak agak menggempal gitu ya, agak menggempal itu. Jadi sangat berbeda gitu ya. Apalagi kalau udah dia udah besar ya, misalnya size 30 20 nanti sangat terlihat. Tapi untuk size sekarang ini yang kita bisa lihat paling dari apa jumlah spotnya ataupun dari warnanya ya. Kalau jantan lebih lebih terang gitu, lebih terang, lebih jelas gitu. Kalau karakteristik karakteristik dari ikan ini ya sama dengan predator-predator lain ya. Dia teritorial, jadi kalau misalnya ini kan sendiri saya kasih cupang habis itu dia bisa dihajar itu cupangnya karena dia mempunyai apa namanya wilayah sendirilah gitu ya. Jadi kalau mungkin pas kecil kayak gini mungkin lebih apa namanya lebih jinak gitu ya, lebih jinak. Tapi nanti kalau size-nya udah menyentuh 20 sampai 30 atau 40 gitu ya. Nanti dia lebih lebih galak gitu. Bahkan ada di video-video gitu tangan dimasukin ke dalam apa namanya dalam akuarium atau tank itu dia bakal takut gitu. Bukan bakal takut, maksudnya bakal digigit gitu, bakal digigit, maaf ya, bakal digigit ataupun kadang ada yang sampai loncat-loncat kayak gitu. Terus untuk makanan ya, kalau makanan di sini saya kasih dengan pelet ya, full nggak full pelet sih. Jadi kadang saya ngasih pelet ataupun cacing ular Hongkong ataupun jangkrik. Tapi untuk kecil segini saya masih pakai pelet dan cacing ya ataupun ular Hongkong. Ya itu mah terserah teman-teman ya, karena di sini nggak ngejar size, saya cuma mau progres warna, saya lebih prefer ke pelet ya kadang sama cacing gitu, sama cacing. Tapi kadang banyak juga yang bilang kalau misalnya kalau Cana itu pakai ular Hongkong ataupun ular Jerman katanya badannya nggak tahu sih, katanya panas, saya juga kurang tahu panasnya itu di badannya atau gimana. Sedangkan kalau katanya kalau jangkrik baik juga tapi kadang katanya membawa bakteri ataupun virus gitu. Tapi kalau saya lebih sering pakai pelet ataupun cacing ya gitu. Cacing karena emang saya ngejar warna ya. Jadi pakainya pelet. Di sini pakai premium blue. Jadi biar warnanya agak kebiru-biruan. Jadi kadang spotnya ini juga ada yang kayak merah, agak kebiru-biruan ataupun putih. Kalau di sini kebetulan karena mungkin saya seringnya pakai apa namanya? Seringnya pakai premium blue, jadi warnanya agak kebiru-biruan kalau kena sinar gitu. Ini size-nya udah 6 atau 7 cm lah gitu. Udah lumayan, saya progres 2 minggu atau 3 minggu, 2 minggu 3 minggu udah lumayan gitu. Untuk mental ya ini aktif aja sih, saya jadi gak ngejar terlalu kayak harus mangap-mangap, asal kayak ikan aktif aja saya udah seneng sih gitu. Jadi udah sebuah kebanggaan lah. Kadang ada ikan-ikan juga yang mager gitu kan, itu kan udah dilihat spotnya penuh. Karena ini masih kecil, nanti kalau udah gede insya Allah juga bakal bagus sih, bakal full, asalkan kita ngerawatnya apa namanya rajin lah gitu. Rajin dalam artian kita tahu treatmentnya seperti apa gitu. Kalau untuk ukuran akuarium saya pakai ukuran panjang 30 cm, tingginya ini mah cuma 15 ya, ke bawah belakangnya 10 karena ini bekas cupang. Jadi saya belum ada untuk tank yang lebih besar karena emang saya kan apa namanya kejar mau progres warna dulu gitu. Kalau pengen nyamannya mungkin bisa pakai ukuran yang panjang 50 atau 60, tingginya 30 atau 40 bisa. Itu udah lumayan nyaman sih. Dan kayak hiasan-hiasan taman dekorasinya saya sesuaikan aja sama ya di alamnya lah gitu. Saya pakai pasir Malang nomor 1, jadi yang lebih kecil. Terus pakai akarnya saya kurang tahu, santigi kalau nggak salah, santigi atau santingnya itu saya kurang tahu. Terus
ada tumbuh-tumbuhannya saya juga kurang tahu sih namanya apa, saya ngambil aja waktu itu. Sama yang ini bekasan di Lubukan Cupang, ada nih yang di atas ini Lubukan Cupang, ya buat dekorasi aja biar ikannya nyaman kayak di habitat asalnya gitu. Baca. Kalau tank mat, kalau kecil kayak gini sih saya belum pengen sih ya pakai tank mat gitu. Kalau tank mat mungkin kalau udah besar bisa pakai apa? Jadi tank matnya atau yang buat temen lah, temen di tanknya itu pakai manfish ataupun kayak sepat-sepat kayak gitu juga bisa sih sebenarnya, asalkan ukurannya tidak lebih kecil lah gitu biar nggak diserang ataupun dihajar gitu. Kadang kan ada yang dihajar gitu, apalagi yang ukurannya lebih kecil dari mulutnya aja pasti dimakan itu nanti sama dia tuh. Jadi kita biar aktif juga kita sering mainin misalnya kayak gini. Biasanya saya maininnya sambil dikasih makan ya, dikasih makan. Ini saya kasih contoh pakai pelet ya, pakai pelet nih, saya kasih contoh pakai pelet. Tuh dia bakal aktif tuh, dimain-mainin dulu. Tuh dia, wah tuh. Ini cara menaikkan mentalnya ya tuh. 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 Pakai premium blue dan ada sedikit tambahan pakai premium yellow gitu. Tuh, wah. Jadi dia udah makan pelet sih kalau di sini. Jadi kalau biar mentalnya terlatih, cara ngasih makannya kayak gitu ya. Jadi jangan cuma dilempar aja. Tuh. Tuh dia pasti bakal merespon gitu. Jadi biar ikan gak mager juga gitu. Meskipun kita kasih makan makanan yang mati ataupun pelet gitu, kita juga harus dimainin gitu biar dia tetap gerak gitu. Jadi nggak langsung nyamber gitu. Itu dia responsif banget sih. Misalnya kita mainin pakai karet ya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu nih apa, ini saya pakai karet. Hey, that's pretty good. Karet saya taruh di taliin di bisa di lidi ataupun di tempat yang lainnya nih. Saya contoh, saya buat mainan nih. Tuh caranya kayak gitu. Jadi nanti biar mentalnya jadi gitu ya. Tuh dimainin aja nggak apa-apa. Tuh kayak gini. Tuh. Tadi agak kaget sih tadi soalnya. Dia kalau sama yang lebih besar masih kagetan gitu ya. Caranya kayak gini. Tadi saya jadi ngumpet ya. Tadi agak kaget sih ya. Tuh di pojokan. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau tips cari biar progresnya bagus, cari yang emang di pas kecilnya emang dia yang paling menonjol ataupun strip-stripnya tuh. Nah, spot-spotnya udah bagus. Jadi kita tinggal progresnya enak gitu. Jadi pengen biar ikan bagus ya kita harus cari genetik yang bagus juga. Itu salah satu kuncinya juga ya. Jadi bukan cuma dari makanan ataupun dari treatment aja, tapi emang kita harus cari genetik yang bagus gitu. Jadi kalau genetik bagus, insya Allah juga nanti hasilnya juga bagus gitu. Kalau untuk harga ya, tadi kalau harga teman-teman kalau pengen tahu mungkin yang kalau sekarang ukuran 5 cm 6 cm biasanya ada yang ngejual dengan harga tergantung seller sih ya. Kalau kemarin saya 50.000, kadang katanya pas waktu belum ramai itu harganya satu ekor bisa 5 cm itu bisa 100.000 gitu, 100.000. Wow. Sekarang mungkin udah karena tadi udah overpopulasi ya, jadi orang juga jualnya asal, kadang mungkin ada yang harganya turun gitu, ada yang emang harganya sesuai kualitas gitu. Makanya di setiap grup-grup Facebook ataupun seller itu kadang jarang mencantumkan harga kecuali kayak di Tokopedia, Shopee, Bukalapak kayak gitu. Itu emang lebih enak sih, harganya udah tercantum. Tapi kadang kalau misalnya di grup-grup Facebook kadang masih inbox karena emang takut mencantumkan harga dari seller yang lain gitu. Makanya saya juga dapatnya ini
langsung datang ke tempat ya. Jadi harganya itu saya nggak nego sih waktu itu ya. Sombong amat. Karena emang ya saya suka sih. Jadi kalau takaran buat ikan hobi itu nggak ada takarannya sih gitu. Jadi patokannya harga berapa. Kalau kita suka ya kita ambil aja gitu. Nah, untuk apa ya, kayak nanti kayak misalnya ada yang mau ditanyakan lagi gitu, langsung komen aja, komen di channel saya ataupun bisa langsung ke Instagram saya, Instagram Ilham Ahmad. Terus kalau untuk YouTube-nya Ilham Ahmad. Kalau misalnya saya juga jualan cupang, bisa dicek di MDPL Outdoor gitu ya. Jadi untuk channel saya belum kayak akan jadi seller, tapi saya lebih masih ke hobis gitu ya. Itu mungkin itu aja dari saya gitu ya. Oh ya, mungkin kalau teman-teman mau ngebreeding, saya juga belum pernah ngebreeding ya. Mungkin nanti kalau misalnya saya ada kenalan ataupun saya emang udah tahu ilmunya, mungkin baca-baca nanti saya kasih tahu deh tips-tipsnya ataupun cara-caranya langsung dari orangnya ataupun dari saya gitu. Mungkin ini aja sih dari saya review dari Cana ini. Cana asiatica white spot ya. Jadi dari Cina gitu ya, tirai bambu gitu. Tapi di Indonesia udah banyak gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan gitu. Kurang lebihnya nanti mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, mungkin bisa di komen nanti langsung di channel saya ataupun ya jangan lupa di share, like, komen, dan jangan lupa di subscribe karena nanti biar saya semangat buat upload channel YouTube. Jadi nanti saya semangat, jadi teman-teman juga bisa langsung melihat update terus dari channel saya gitu ya. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.